Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema persiapan FKPT Sulut menuju Rakernas FKPT se-Indonesia. Dan untuk perbincangan ini saya sudah dengan 3 orang pentolan FKPT Sulut. Yang pertama Pak Dr. Makmun Jafara yang selain juga di FKPT merupakan staf khusus gubernur ya. Dan yang kedua adalah Pak Maksogas yang merupakan Ketua FKPT Sulawesi Utara. Dan yang terakhir adalah Pak Denny Rantung yang merupakan Sekretaris FKPT. Dan para Tribuners ya seperti biasa ya, walaupun tadi saya sudah memperkenalkan ketiga narasumber ini, tapi saya akan memberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih detail akan profil masing-masing. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Makmun untuk memperkenalkan diri, mungkin selain staf khusus ada hal lain, boleh. Silakan. Terima kasih. Nama saya Dr. Makmun Jafara. Sehari-hari sebagai staf khusus gubernur di bidang peningkatan SDM dan pencegahan radikalisme terorisme. Insya Allah yang lain nanti kita berkembang dalam tanya jawab. Betul. Yang kedua Pak Ketua FKPT, silakan. Ya, nama saya Max Togas dan saat ini diberi tanggung jawab untuk menjadi Ketua FKPT atau Satgas BNPT di Sulawesi Utara. Dan sehari-hari kegiatan yang praktisi, konsultan. Dan terakhir saya kira ya ke Pak Denny, silakan. Baik, makasih. Saya Dr. Andes Denny Rantung, dipercayakan sebagai Sekretaris FKPT Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi juga di samping itu juga saya dipercayakan selaku Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira itu saja dulu, nanti kita berkembang sebentar ya, sesuai dengan konteks dialog. Dan Tribuners ya, untuk menyingkat waktu kita akan langsung masuk ke bincang-bincang. Dan yang pertama tentunya saya akan bertanya ke Ketua FKPT Pak Max. Ya. Pak Max, ini FKPT ya dalam waktu dekat akan mengikuti Rakernas. Gimana persiapan dari FKPT Sulawesi Utara? Karena informasi yang saya dengar bahwa tentu selain FKPT Sulut ada FKPT yang lain di seluruh daerah. Sehingga artinya ini juga tentu membawa nama dari Sulawesi Utara, sehingga perlu persiapan ya, apalagi saya saat ini COVID ya masih lumayan juga harus diseriusi, sehingga bagaimana persiapannya Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Memang dilihat kondisi saat ini ya, kita masih menghadapi pandemi yang rasanya belum berakhir dan tidak tahu kapan berakhirnya. Iya. Tapi harus tetap berjalan. Tetapi kita harus tetap berjalan dan segala kegiatan yang mungkin dibatasi ya kita berupaya untuk mengatur sebaik mungkin untuk bisa teratasi. Ya. Jadi dibatasi tapi bisa teratasi. Nah, kondisi yang ada inilah yang kemudian dalam rangka pelaksanaan program dari BNPT ya. Yang kalau kita di daerah itu FKPT. Jadi FKPT ini sebenarnya kepanjangan tangan ya dari BNPT ya di daerah-daerah. Ya. Karena sesungguhnya BNPT di daerah-daerah tidak ada. Apakah BNPT ini FKPT di Sulawesi Utara ini sudah sampai ke kabupaten kota atau masih di daerah-daerah? Ya. Masih di provinsi, gimana? Jadi kita itu masih skopnya provinsi, namun secara totalitas kita berjalan sampai ke kota kabupaten. Kota kabupaten. FKPT Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin boleh diberikan contoh ya kegiatan-kegiatan sampai mungkin saya dengar-dengar terakhir ada kegiatan semacam penelitian sampai ke kabupaten kota. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Lingkup kerja yang ada di FKPT itu semua adalah pedoman dari pelaksanaan program BNPT. Jadi bukan kami dari FKPT yang mengatur
atau membuat pola, kemudian ada pembidangan yang kita bikin sendiri, tidak. Memang sudah Tetapi langsung itu ya sudah dari langsung BNPT. dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi kami hanya mengikuti apa yang menjadi program kerja dan kemudian kami laksanakan. Ada 5 bidang kerja yang ada di FKPT. Iya, iya. Nah, yaitu pertama untuk bidang agama. Nah, bidang agama juga mencakup bidang sosial, bidang budaya maupun bidang ekonomi. Iya, Nah, itu. iya. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang pemuda dan pendidikan. Bidang yang ketiga ada bidang media, hukum dan humas. Humas, ya. Nah, kemudian yang keempat bidang perempuan dan anak. Bidang yang kelima ini adalah yang disampaikan tadi, yaitu bidang penelitian dan pengkajian. Kajian ya. Nah, 5 bidang ini semenjak periode-periode yang lalu itu sebelum pandemi berjalan secara teratur ya, Teratur, sesuai ya. dengan pelaksanaannya. Nah, di saat 2020-2021 itu kemudian tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi ini. Nah, namun untuk bidang penelitian itu tetap berjalan. Beberapa hal tentang pengkajian atau peninjauan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah Iya, iya. yang mencakup tentang radikalisme terorisme itu bidang penelitian harus jalan. Harus jalan ya. Harus jalan. Nah, karena kita akan bisa melihat kondisi yang ada di lapangan yang nanti akan menjadi tolok ukur buat informasi yang kita berikan ke BNPT. Gitu. Namun tetap ada standarisasi bagaimana tata cara penelitian atau pengkajian yang dilakukan. Nah, kalau di 4 bidang yang saya sebutkan tadi, itu memang pada waktu yang lalu melaksanakan kegiatan yang banyak sentuhannya di kegiatan seminar. Ya. Tapi virtual ya. Ya, Ya, daring. Ya, yang di 2020-2021 itu daring. Ya, sebelumnya tetap ada langsung tatap muka. Nah, itu Diharapkan ini normal ya. ya kami sangat-sangat berharap karena kalau saya bisa katakan bahwa virus dari COVID-19 ini akan tidak lebih hebat dari virus radikalisme dan terorisme. Nah, kedua hal ini itu tidak beda jauh. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita harus mencegah dan harus ada penanggulangan, ya kan, dan penindakan. Nah, oleh karena itu, kalau dilakukan secara daring, ini bagaimana kita bisa memantau benar ini orang-orang terpapar atau tidak, gitu kan? Sama dengan COVID kan? COVID, iya, iya. Tidak bisa kita tahu dia itu dari daring. Betul, Ya, betul. kita harus meniat, meninjau, dan bahkan mengobati seperti apa. Nah, itulah tugas kita. Dalam rangka pencegahan, kita memberikan beberapa kontra narasi, kontra radikalisme, kontra yang tentu saja akan membuat orang-orang yang terpapar ini bisa sadar. Sadar ya. Ya. Seperti itu. Saya langsung ke mungkin Pak Sekretaris FKPT bisa menambahkan hal-hal terkait dengan persiapan dan hal lainnya. Ya, baik, makasih. Barangkali perlu juga kami tambahkan, ada barangkali masyarakat yang belum terlalu tahu sebetulnya apa itu FKPT, Iya. kan? Jadi FKPT itu adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Iya, iya. Provinsi Sulawesi Utara. Itu pertama, biar katakanlah FKPT ini bisa diketahui ya oleh masyarakat semua di Sulawesi Utara, dalam ruang gerak kita juga bisa diterima ya di mana saja. Yang berikut untuk kesiapan kita, hari ini kita melakukan konsolidasi untuk persiapan karena memang rencana sesuai dengan patrol pusat kita harus berangkat tanggal 13. Check-innya tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Dan untuk siapa yang akan berangkat itu yang masuk dalam struktur kepengurusan yang ada. Iya, iya. Nah, tentu sekali lagi seperti kata Pak Ketua tadi, memang semua ini sudah diatur oleh BNPT.
Tinggal tentu kesiapan kita dari daerah untuk menyesuaikan dengan schedule yang mereka tetapkan. Dan memang yang tak kalah pentingnya juga seperti kata ketua tadi adalah kesiapan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini ya. paling penting. Penting, ya. Karena Jadi, situasi ya. situasi yang ada. Jadi sebelum kita berangkat ya kita harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan ya kan oleh gugus tugas. Misalnya kita harus memeriksakan dulu kesehatan kita ya. Itu yang paling penting. Jadi sekalipun tiket mereka sudah katakanlah kirim dan hasil daripada pemeriksaan lab ya ada yang tidak memenuhi syarat ya tentu itu tidak bisa. Nah, jadi faktor itu paling penting. Hari ini memang kita melakukan konsolidasi dalam kesiapan dan juga berharap karena memang Rakernas ini juga selain tentu akan ada penyampaian program, tetapi juga nanti kita akan mengikuti pelantikan kepengurusan yang baru. Saya berikan contoh. Untuk periode sampai saat ini, contoh ya, saya sebagai sekretaris FKPT Provinsi Utara. Nah, untuk periode ke depan, saya sudah tidak sekretaris lagi. Nah, saya masuk pada posisi bendahara. Dan sekretarisnya itu sudah ada pada teman pengurus kita yang lain. Jadi saya kira itu. Dan memang sekali lagi untuk kesiapan kita tentu sangat siap tentu. Cuma sekali lagi sebelum keberangkatan ya kan protokol kesehatan kita harus perhatikan. Betul. Ya, itu yang paling penting saya kira kaitan dengan pertanyaan Persiapannya. tadi. Ya, kesiapannya ya. Saya langsung ke Dr. Makmun ya, yang merupakan staf khusus gubernur ya, bidang sumber daya manusia dan pencegahan terorisme juga ya. Gimana? Ini kan ada sinergitas tentu antara FKPT dan di pemerintahan juga, pemerintahan ODSK saat ini. Bagaimana? Ya tentu pengalaman ya, artinya bagaimana Pak Dr. Makmun selaku pengurus FKPT juga kemudian staf khusus mengoptimalkan tugas-tugas ini katakanlah tugas saya. Terima kasih. Pada prinsipnya gubernur sangat mensupport karena ini adalah bagian daripada untuk menjaga kerukunan yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Harus diakui bahwa dari zaman dulu dan apalagi pada gubernur sekarang kerukunan itu ya hampir terbaiklah di Indonesia ini. Dan beliau memang artinya menjaga bisa menjadi betul, contoh ya. menjadi contoh. Ya. Oleh karena itu kita harus jaga. Kita harus jaga tapi kita juga harus was-was. Kita jangan lengah dengan teroris dan radikalisme. Kenapa? Harus jujur pertama itu langkah dari teroris ini dilatih di Filipina atau dilatih di luar. Lewat Filipina dia akan masuk selalu jalurnya salah satu adalah lewat Pulau Sangihe, baru dia masuk Manado, baru dia berpencar ke Palu. Dan ini dari dulu. Dan jangan kaget kalau sampai detik ini juga pun kita tidak boleh lengah. Karena senjata-senjatanya lewat sini juga. Berapa Lewat kali Sulut ya? Lewat Sulut. Ada kejadian berapa kali yang mungkin tidak terekspos bahwa bagaimana ada serumpun sisa-sisa pohon atau apa, gundukan-gundukan. Tapi di dalam itu senjata-senjata. Tapi mungkin itu tidak terlalu diekspos. Tapi saya perlu sampaikan ini harus kita jaga. Artinya ada kerawanan, ada ancaman juga ya di Sulut ini. Bukan sebenarnya aman-aman. kita paling baik. Betul. Jujur paling terbaik. Seperti saya sampaikan yang lalu, sudah ada para teroris yang dulu Samudra sudah datang ke Manado. Sudah sampai masuk gereja. Tapi tidak jadi karena mereka lihat kerukunan kita. Tapi jangan lengah. Ada lagi bibit-bibit baru yang akan datang kan. Ini harus kita cegat. Tapi saya kalau tidak dicegat, kenapa juga? Kita harus mengakui mentalitas daripada bangsa ini mulai berubah. Generasi muda yang sudah tidak
hanya tahu Pancasila tapi tidak paham, Ya, ya. tidak tahu sejarah. Ini harus dirubah dan harus kembalikan lagi marwah ini. Bahwa negeri ini terbentuk dari para pahlawan. Ini sudah menghilang. Oleh karena itu betul apa yang dikatakan oleh presiden kita, yaitu revolusi mental. Ya, ya. Revolusi mental ini apa? Yaitu Pancasila yang mulai dilupakan. Wawasan kebangsaan mulai hilang. Mulai harus jujur agak riskan juga ini. Kalau ini kuat, bela negaranya kuat, rasa kebangsaannya kuat, rasa nasionalismenya kuat, maka Indonesia ini akan kuat, kokoh. Jangan radikalisme juga akan muncul daripada kita mencintai daerah tapi kita juga harus mencintai NKRI. NKRI, ya, ya. Agar ini ada olahraga. Olahraga juga harus ditingkatkan. Kita barusan dapat apa di PON, tapi sayangnya juara-juara ASEAN apa semua jadi tukang ojek, tidak sekolah. Ini juga bagian-bagian yang memang sebenarnya saling berkaitan. Berkaitan, betul. Agar supaya mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk daerah, berjuang untuk bangsa dan negara. Habis itu tidak diperhatikan. Para pahlawan dan pejuang mati percuma. Tidak diperhatikan, malah mungkin rumahnya digusur. Iya, iya. Hal-hal ini dengan revolusi mental kita rubah lagi. Negeri ini, mindset berpikirnya harus kita kembalikan. Kalau saya berpikir begitu. Iya. Dan mungkin saya bersama FKPT, kita akan turun di 15 kabupaten kota untuk membangkitkan lagi semangat. Semangat! Ini negeri kita punya. Semangat Kita nasionalisme, sama-sama pemilik bangsa ini. Ini harus bangkit lagi. Harus. Karena itu kita akan turun di 15 kabupaten kota sejak nanti pulang dari Raker ya. Rakernas ini. Kernas, ya. Nah, insya Allah dari sana setelah ada pengurus yang baru, kita harus melapor kepada gubernur, kepada wakil gubernur, kita harus lapor kepada Pangdam, kita harus lapor kepada Danrem, Kapolda, untuk kita bersinergi, untuk bersama-sama. Dengan Kabankesbang, kita harus sinergi. Karena jangan hanya hal kecil soal agama terpicu. Wah, padahal tidak. Semua agama ini baik. Semua ini agama baik. Apabila kita berpikir yang baik. Tidak ada agama mengajarkan kita saling membenci. Ada hal seperti Soekarno sampaikan, Bapak Presiden Soekarno sampaikan, bahwa agama ini terlahir pada zaman dan waktu yang berbeda. Agama ada nabinya pada zaman yang berbeda. Berbeda, ya. Tentu setiap agama yang akan muncul, nabinya akan bilang karena beliau mendapatkan wahyu dari Tuhan. Kalau tidak ikut aku, maka engkau tidak masuk surga. Semua agama akan bilang begitu, tapi bukan untuk dipertentangkan. Ada 2.400 nabi yang ada lahir dari tempat yang berbeda dan zaman yang berbeda. Kalau kita bergerakannya, kalau kita yang terbaik, tidak. Tuhan kita cuma satu. Ya. Tapi wahyunya datang dari beberapa nabi. Oleh karena itu kita harus berpikir secara bahwa semua ini kita adalah bersaudara. Kira-kira itu. Ya. Dan Tribuners ya, menarik saya kira apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Makmun ya. Ini soal nasionalisme, kebangsaan, bagaimana sinergitas juga FKPT dengan pemerintah, BNPT, FKPT, dan pemerintah Sulawesi Utara. Dan saya kembali ke Pak Ketua FKPT Sulut, Pak Max. Pak Ketua, terkait dengan tadi sudah bicara akan ada raker ya. Mungkin bisa diinformasikan ke Tribuners terkait dengan kegiatan kemarin. Walaupun ada ini ya, ada COVID sehingga mungkin secara daring, tapi publik ya atau para Tribuners bisa mengetahui program-program apa saja yang sudah dilakukan di tahun 2021 kemarin. Silakan. Ya, Ya. Ya saya menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa kami ini memiliki 5 bidang yang bergerak ya dalam rangka untuk pencegahan terorisme, radikalisme.
kegiatan yang dilakukan pada 2021 itu banyak dengan kegiatan daring, tetapi terfokus pada orang-orang yang dituju ya. Semisal untuk kegiatan dari pemuda dan pendidikan. Iya. Nah, di sana kita mengundang pembicara-pembicara yang berkompeten di dalam bidangnya ya, khusus untuk pemuda dan pendidikan, dan melibatkan anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah ya, kita mencoba untuk membuka wawasan mereka, sehingga apa yang mereka dapatkan dari sekolah, apa yang mereka dapatkan dari rumah, apa yang mereka dapatkan dari sekitaran lingkungan mereka, itu bisa terbaca bahwa orang-orang ini memiliki rasa atau jiwa nasionalisme sampai sejauh mana, atau bahkan malah menuju ke hal-hal yang intoleran, ya kan, yang kemudian menganggap bahwa negeri ini cuman 1-2 orang yang punya golongan tertentu saja, sehingga hal-hal inilah yang kemudian memicu untuk terjadinya pemikiran yang radikal. Nah, kami mencoba untuk melakukan dialog-dialog ya lewat virtual ya, dan hasilnya kemudian juga kami mencoba menilai bahwa sudah sejauh mana anak-anak didik ini atau pemuda-pemuda kita itu bisa secara lantang menyuarakan tentang bagaimana Indonesia itu ada di dalam jiwa mereka. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira walaupun ada pandemi, tidak menutup kreativitas anak-anak muda ini untuk bisa membanggakan diri mereka bahwa mereka bangga berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan konten-konten yang tentu saja yang positif, yang mendukung menjauhi segala yang berbau radikalisme, ya, sehingga mereka itu akan bisa memberikan nilai-nilai kebangsaan yang baik untuk semua teman-teman sebagai pelajar maupun mahasiswa atau pemuda. Nah, itu salah satu. Yang lain juga yaitu dari bidang perempuan dan anak. Nah, itu juga ada kegiatan-kegiatan yang kita sinergikan dengan kelompok-kelompok ibu-ibu yang bisa memberikan juga wawasan tentang apabila mereka bisa memberikan pendidikan dini di keluarganya sendiri ya. Dan mereka melihat anak-anak mereka itu jangan ada yang terpapar radikalisme. Itu sangat penting sekali. Saya kira itu yang kemudian untuk penelitian, pengkajian kami sampai pelosok-pelosok. Jadi cari info dan data di semua elemen. Nah, kita turun sampai di ujung-ujung kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini, termasuk Pak Dokter. Biar aktivitasnya banyak ya sebagai staf sus, tapi karena tugas yang mulia ya harus turun. Walaupun dokter bilang tidur dimanapun siap. Tidak harus di hotel. Ya, Karena semangat tadi ya. Karena semangat ini. Dan ya memang orang yang dipilih untuk menjadi pengurus FKPT ini sebagian besar adalah orang-orang yang tanpa pamrih. Ya, tidak melihat, bahkan sampai dengan hal-hal yang sangat prinsip dalam rumah tangganya aja mungkin lebih ke arah, bukan ditinggalkan, tetapi lebih ke arah nasionalismenya tadi. Ya. Ya. Mungkin Pak Sek bisa menambahkan apa yang sudah diutarakan tadi. Ada hal-hal ya yang bisa ditambahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan kemarin ya. Ini untuk persiapan raker ya. Ya, jadi memang untuk kegiatan yang lalu itu, kita berharap untuk tahun ini nanti ada peningkatan-peningkatan, baik kuantitas maupun tentu lebih kepada kualitas pelaksanaannya. Dan memang kami juga sadar bahwa karena pembiayaan juga dari BNPT, maka
tentu program yang ada kita harus menyesuaikan. Namun demikian, seperti juga di konsolidasi kami tadi, ada hal-hal yang merupakan masukan daerah yang perlu untuk disampaikan ketika kita melakukan rakornas. Rakornas, ya. Karena yang jelas setiap daerah itu punya karakteristik khusus. Nah, kita di sini kan juga wilayah perbatasan. Daerah perbatasan ada kepulauan. Jadi bagaimanapun juga situasi perbatasan, situasi daerah kepulauan dengan daerah-daerah daratan itu beda karakteristiknya. Oleh karena itu memang tadi juga sudah arahan dari ketua, yang nantinya juga untuk pengurus berikut Pak Dokter sebagai sekretaris, kita sudah menyiapkan formula khusus untuk bagaimana suara Sulawesi Utara harus disampaikan di Rakernas nanti, ya. Memang kita juga tidak ragu dengan kebersamaan kita ini. Apalagi tadi Pak Dokter sudah katakan sinergitas kita FKPT dengan pemerintah sangat nyata. Jadi katakanlah daerah kita sekarang dalam posisi daerah yang aman, damai ya, karena stabilitasnya sangat menjamin munculnya investor-investor di daerah itu. Saya kira peran juga dari FKPT ini sangat nyata. Itu terbukti sekarang Pak Dokter ini menjadi staf khusus gubernur. Itu juga membidangi masalah SDM, peningkatan dan radikalisme terorisme, karena memang beliau ini mewakili kita ini juga. Jadi kita juga sangat bersyukur ya. Ada dari FKPT kita yang masuk dalam struktur pemerintahan, staf khusus yang bisa menjembatani sekaligus untuk memberi saran-saran positif bagaimana supaya radikalisme terorisme ini tidak berkembang di daerah kita. Dan memang kita sifatnya FKPT kan pencegahan. Sebelum terjadi kita sudah sikapi dulu seperti apa. Dan tentu sekali lagi FKT tidak berdiri sendiri. Karena itu tadi Pak Dokter sudah katakan, nantinya sekembali dari Rakernas juga Pak Ketua, konsep kita memang kita harus melakukan audiens dengan Forkompimda Provinsi Sulawesi Utara. Tentu Pak Gubernur dan jajarannya tentu yang terkait, juga dengan instansi TNI Polri, kita akan lapor, kita bersinergi supaya kegiatan-kegiatan kita yang ada paling tidak bisa didukung, kita bisa kerjasama, supaya betul-betul apa yang dikatakan sulit untuk disulut oleh berbagai-bagai persoalan yang bisa untuk menimbulkan instabilitas. Kita berharap peran FKPT akan nyata, sehingga Sulawesi Utara, ini nama Sulawesi Utara aman menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Saya kira itu dari saya. Saya kira menarik, dan Tribuners ya, kita di akhir-akhir perbincangan saya akan minta Pak Dokter kan bagian pemuda ya, gimana terkait dengan pencegahan akan terpaparnya paham radikalisme dan terorisme di kalangan milenial ya, milenial. Tadi mungkin sudah disebutkan ya, tapi mungkin ada hal spesifik yang pengalaman kemarin dan mungkin ya imbauan untuk kita lakukan ke depan. Terima kasih. Jadi ke depan bagi program kami sebagai staf khusus gubernur dan juga akan bersama-sama dengan FKPT, yaitu saya akan bergerak di tingkatan anak-anak SMA. Sebenarnya baru di tingkat pemuda lah. Pemuda ya. Untuk kita bangkitkan lagi semangat heroik ini harus kita angkat, harus diangkat, bahwa bagaimana kita ada Walter Monginsidi, yaitu tidak pernah mundur, mau ditembak juga pun buka matanya. Nah, ini yang perlu diangkat, bukan Superman atau Batman. Nah, ini harus diangkat. Malahan sebenarnya kalau nanti kami akan berikan masukan di tingkat nasional nanti untuk rasa nasionalisme kebangsaan, kembalikan lagi lah sejarah-sejarah dulu. Kembalikan lagi pelajaran-pelajaran seperti dulu. Betul. Agar pendidikan moral ini dari SD lah, dari kecil. Kita sudah terlambat ini kegiatan kita. Kita tinggal bypass di tingkat SMA dan tingkat pemuda. Tapi juga yang tua-tua harus kita jaga. Jangan nanti mereka bisa berubah, bisa terpengaruh. Nah, ini harus dijaga. Tapi masukan pemikiran sejak yang lalu, kami dengan ketua waktu di Jakarta, harus diangkat
Revolusi mental harus dari anak-anak lah. Betul, betul, betul. Harus dari anak-anak, Dan dari bawah. sosialisasi mungkin diubah karena era digital kan lebih banyak Iya. Betul. digital. Sekarang harus jujur, kita mengejar ini agak terlambat. Terlambat karena terlalu jauh, karena mereka hari ini detik ini langsung muncul semuanya. Ya. Ini harus cepat. Harus cepat, sangat cepat agar bangsa ini terjaga keutuhannya. Kita harus mencintai negeri ini. Iya. Nah, ini yang kayaknya rasa cinta negeri ini mulai berkurang. Mungkin karena proses hidup yang makin sulit, apalagi Kompetisi, COVID yang meningkat. Iya, iya. Mudah-mudahan cepat hilang COVID-nya dan muncul rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa gotong royong, rasa mapalus. Nah, ini yang kayaknya masih kita harus lebih banyak lagi lah. Kira-kira itu Bung Asmin ya. Dan gubernur sangat setuju untuk menjaga kerukunan ini. Beliau menjaga betul-betul kerukunan ini. Demikian. Dan Tribuners, bincang-bincang kita tentu masih banyak hal sebenarnya yang akan kita utarakan, tapi kita dibatasi juga oleh waktu. Karena itu tentu saya akan menutup bincang-bincang ini atau Tribun Bakudapa saat ini. Tapi sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan setiap orang untuk ada closing statement. Singkat, padat ya, singkat saja karena waktu. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Ketua FKDM untuk FKPT. FKPT. Iya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kemudian diterima, apa kemudian yang kita pelajari, apa yang kemudian kita telah, tentu saja harus yang benar-benar baik di mata semua orang, terutama baik di mata Tuhan. Ya. Sehingga apapun pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran yang sangat anti dengan situasional yang tidak baik itu akan hilang apabila kita mempunyai pemikiran yang positif. Nah, itu yang paling penting karena kami ada di posisi pencegahan, bukan penindakan. Oleh sebab itu, semua faktor-faktor pencegahan itulah yang akan kami lakukan. Dan memang kami adalah ujung tombak. Karena kalau tidak ada pencegahan, maka semua hal-hal yang akan bisa terjadi itu akan terjadi ya. karena tidak ada yang mencegah. Nah, kami sangat berharap pemerintah, masyarakat, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama kita menghalau segala hal yang berbau radikalisme, apalagi terorisme. Saya kira itu. Saya beri kesempatan kepada sekretaris. Baik, makasih. Jadi tadi juga sudah disinggung masalah era digital sekarang. Sekarang kita lihat munculnya media-media sosial yang menyampaikan berita-berita yang sangat luar biasa. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, jadilah masyarakat yang cerdas. Setiap menerima berita, jangan cepat-cepat untuk katakanlah mengambil kesimpulan, apalagi menyebarluaskan. Kita harus cek and recheck, apakah berita yang kita terima itu benar-benar adanya, ataukah hanya sifatnya hoaks dan lain-lain. Jadi butuh kecerdasan intelektual untuk boleh kita mengolah sedalam-dalamnya, dan sedapatnya mungkin kita harus menjadi agen-agen perdamaian di Sulawesi Utara. Supaya daerah kita benar-benar stabil. Kalau daerah stabil, masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman. Dengan tentu sekali lagi, orang tidak bisa untuk menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus tahu orang ini berada dalam kemajemukan sebagai satu bangsa. Orang harus jaga itu persaudaraan agar terwujud persaudaraan rukun yang damai di daerah Sulawesi Utara. Dan terakhir tentu saya akan minta ke dokter untuk ada closing statement. Siap. Jadi mari kita lebih tingkatkan dengan mencintai negeri ini. Marilah kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena semua ini adalah milik kita bersama. Kita tidak memandang dari sudut mana,
kita tidak memandang suku dan agama yang sama, karena kita semua bersaudara. Maka kita saling menghargai, memahami seluruh agama yang ada, karena semua mengajarkan kebaikan, maka oleh karena itu cinta akan terbangkit. Dengan cinta kasih, maka kita menjaga negeri ini. Terima kasih. Dan tentunya saya harus mengakhiri akan bincang-bincang ini, dan saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada FKPT ya, dari Ketua FKPT Pak Max Togas, Sekretaris FKPT Pak Denny Rantung, dan juga staf khusus Gubernur Pak Dr. Ma'mun Jafara yang sudah menerima undangan kami untuk hadir di acara Tribun Bakudapa, dan kita sudah berbincang-bincang tentu terkait hal terorisme dan radikalisme, dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para tribuners atau bagi para pemirsa. Dan kita akan bertemu pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Merdeka.